Baik, selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali bertemu belajar walaupun secara online, secara daring, tanpa tatap muka. Yang pasti kita harus tetap jaga kesehatan, kita berdoa supaya kita dapat bertemu secara tatap muka. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan kepada kami. Sebentar lagi kami mau belajar, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami agar kami dapat mengerti dan dapat mengerjakan soal yang nanti akan diberikan oleh Ibu Guru, sehingga kami mendapatkan nilai yang baik dan membuat Papa dan Mama senang. Amin. Baik, kita mendengarkan dulu lagu Wajib. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita adalah setelah kita nanti mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, kita mampu membandingkan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya, Ibu akan mulai dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu pada manusia dan hewan. Sedangkan pada tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Alat pernafasan pada manusia dan hewan itu menggunakan paru-paru. Sedangkan pada tumbuhan menggunakan stomata itu pada daun dan lentisel itu pada batang. Yang kedua, ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Makanan ini merupakan sumber tenaga atau energi pada makhluk hidup. Jenis makanannya manusia yaitu berasal dari tumbuhan, misalnya padi, sayur, buah, dan lain-lain. Sedangkan yang berasal dari hewan itu daging, telur, susu, dan lain-lain. Hewan makanannya berasal dari tumbuhan, misalnya kerbau itu makan rumput, monyet makan buah, burung makan biji-bijian, atau lain-lain. Sedangkan hewan yang memakan hewan lain, contohnya adalah harimau makan rusa, beruang makan ikan. Tumbuhan, sedangkan makanan tumbuhan itu berasal dari zat hara, air, dan karbon dioksida. Seperti pada gambar ini, karbon dioksida tadi dan air itu dengan bantuan sinar matahari melakukan proses yang namanya fotosintesis. Jadi itu menghasilkan makanan pada tumbuhan. Baru ciri yang ketiga adalah bergerak. Makhluk hidup itu bergerak mempunyai tujuan antara lain mencari makanan, menyelamatkan diri, juga mencari pasangan. Alat gerak pada makhluk hidup itu juga ada bermacam-macam. Misalnya pada manusia untuk bergerak menggunakan kaki. Kalau pada hewan itu ada beberapa. Misalnya sirip itu digunakan oleh ikan, kaki pada kerbau, sapi, kuda, dan lain-lain. Baru sayap juga digunakan pada burung. Sedangkan tumbuhan juga bergerak, tetapi dia tidak berpindah tempat. Contohnya gerak membuka dan menutup pada daun.
petai di sore hari. Baru ciri yang keempat, yaitu mengeluarkan bahan sisa. Bahan sisa yang dikeluarkan itu berasal dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita dan tidak digunakan lagi oleh tubuh, sehingga dikeluarkan. Bahan sisa ini juga ada bermacam-macam. Bahan sisa pernafasan itu karbon dioksida dan uap air. Bahan sisa makanan dan air yaitu kalau dari makanan tinja atau feses, sedangkan air itu dalam bentuk keringat atau juga air kencing. Itu biasa juga disebut air seni. Yang kelima adalah mengalami pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses perubahan makhluk hidup yang meliputi peningkatan kemampuan atau kedewasaan, bertambahnya berat dan ukuran tubuh. Contohnya, ini pada gambar proses pertumbuhan manusia. Perubahan ukuran, berat badan manusia ketika dia masih kecil, bertambah besar sampai bertambah dewasa. Baru yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Rangsangan ini merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi indera kita, yaitu misalnya cahaya, bau atau aroma, sentuhan, perubahan suhu, juga suara. Contohnya adalah pada daun putri malu, ketika kita sentuh, dia akan menutup. Ini menandakan bahwa daun putri malu itu peka terhadap rangsangan yang berupa sentuhan. Ya. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah berkembang biak. Berkembang biak ini artinya proses untuk menghasilkan keturunan. Apa tujuannya? Untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah atau supaya tidak habis. Bagaimana caranya berkembang biak? Manusia itu dengan cara melahirkan. Hewan ini ada dua jenis yang kita pelajari untuk saat ini ya. Yang pertama beranak. Contohnya itu pada anjing, kerbau, kuda. Baru yang kedua bertelur. Contohnya itu pada ayam, bebek, kura-kura, dan lain-lain. Jadi tumbuhan itu juga berkembang biak. Ada secara alami, ada secara buatan. Kalau secara alami ini dengan cara biji, akar tinggal, tunas daun, umbi batang. Contohnya gambar ini adalah contoh akar tinggal. Ini adalah pada tumbuhan jahe. Cara buatan ini contohnya adalah stek, cangkok, dan merunduk. Ini contoh di gambar ini adalah contoh cara mencangkok tanaman. Ya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ibu harap kita dapat bertambah pengetahuannya dan kita dapat memahami apakah ciri-ciri makhluk hidup itu yang tidak ada pada makhluk mati atau benda mati. Ya, sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami telah selesai belajar. Biarlah kiranya pelajaran yang diberikan Ibu Guru kami dapat kami pahami dan menambah pengetahuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita dengarkan dulu sebuah lagu sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini. Bila ku ingatlah ayah bunda, bunda piara akan daku.
Baik, demikianlah video pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa ya di like baru di subscribe. Terima kasih.